Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aulia Hasanah. Saya bekerja di SD Molong Mandiri 6 Kota Cimahi. Hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif kepada guru-guru di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allah Akbar. Yes. Terima kasih. Sama ya dengan murid, semangat ya kalau ngomong. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah tercinta kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita hingga akhir zaman. Ibu Bapak, Bapaknya belum hadir ya, menunda segala kita sebentar lagi. Ibu yang saya hormati, Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih pada siang hari ini yang lumayan panas di luar. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk mengikuti program saya terkait CGP mengenai aksi nyata Modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Jadi Bapak ya. Jadi sebelum masuk ke materi nanti Ibu, kira-kira apa yang terbesit di hati Ibu Bapak terkait budaya positif? Apa ya? Kira-kira mendengar budaya positif itu kira-kira apa ya Bu ya? Ada nggak? Yang menyenangkan ya. Terus kira-kira apa lagi ya Bu ya? Situasi kelas yang efektif, betul. Budaya positif ya. Kira-kira apa lagi ya? Budaya yang bisa diambil yang baiknya gitu, maksudnya gimana? Budaya bisa diambil oleh kita, tapi itu yang baik-baiknya. Budaya yang bisa diambil yang baik-baiknya. Ya, terima kasih Ibu Bapak ya. Jawaban Ibu Bapak itu tepat sekali. Ibu Nuri boleh minta tolong ya? Ya, kebetulan saya ada jawab di situ. Terima kasih Ibu Nuri. Masuk ke slide berikutnya. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke materi, ada kesepakatan kelas yang biasa saya buat dengan murid. Nah, hari ini juga saya akan berbagi dengan Ibu Bapak mengenai kesepakatan kelas kita ketika saya diseminasi di sini. Yang pertama, kita hadir tepat waktu. Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir tepat waktu. Kemudian saling menghargai. Yang berikutnya angkat tangan jika berpendapat, mengikuti destinasi sampai selesai, dan saya boleh dalam handphone ya, tapi di saya kita. Terima kasih. Berikutnya Bu Nuri. Tujuan dari budaya positif ya Bu ya. Yang pertama adalah guru dapat memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, guru dapat memahami perannya yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Jadi ini ya Bu ya, tujuan diseminasi hari ini mengenai budaya positif itu seperti itu. Ya, selanjutnya Bu Nuri. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Ini sudah tidak asing lagi ya Ibu Bapak ya. Beliau itu adalah pejuang pendidikan, pahlawan pendidikan, subhanallah. Nanti insya Allah ketika Ibu Bapak nanti masuk di program CGP, banyak sekali ilmu baik, ilmu positif yang akan didapatkan. Salah satunya nanti di modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang nanti akan menyentuh hati Ibu Bapak. Selama ini ternyata mengajar kita itu subhanallah, pokoknya mah kalau dikaitkan dengan filosofinya luar biasa ya. Nah ini filosofi salah satunya. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya Bu. Nah, tujuan budaya positif Ibu Bapak. Yang pertama, budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Berikutnya, dapat tercipta pribadi penuh kontrol
guru dan seluruh warga sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi tadi betul ya apa yang disampaikan Ibu Bapak bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai baik yang tentunya bisa kita gunakan di sekolah untuk meningkatkan kualitas daripada seluruh warga sekolah kita. Oke, berikutnya Bu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Silakan simak. Disiplin berkaitan dengan tata tertib. Setuju tidak Ibu Bapak? Setuju ya. Oke, yang berikutnya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Setuju. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Setuju ya? Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Apakah ada pengalaman Ibu dari salah satu kegiatan ini atau mungkin tempatnya ada yang melakukan pemberian penghargaan kepada anak untuk meningkatkan motivasi di kelas ini? Sebenarnya ada Bu? Ada. Biasanya Ibu Bapak memberikan hadiah kepada putra-putri kepada muridnya berupa apa Bu? Pujian. Ada pujian. Kemudian bintang. Iya, biasanya anak kelas 1 ya suka-suka ya Bu ya. Dikasih bintang. Kelas 2 juga mereka senang ya Bu ya. Bahagia coklat atau dikasih coklat, permen. Kemudian apakah pernah Ibu Bapak memberikan hukuman berupa hal positif ya? Seperti membersihkan halaman sekolah dan kemudian katanya hukuman positif ini akan meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. 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 Pernahkah Ibu Bapak melakukan itu kepada murid-murid Ibu Bapak? Pernah. Pernah. Contohnya disiplin positifnya selain membersihkan sekolah? Ada disiplin positif lain selain membersihkan halaman sekolah? Ada Ibu Bapak? Membuat kerajinan. Oh, jadi dihukumnya dengan membuat kerajinan. Membuat kerajinan, contohnya kayak tempat pensil, ya, buat hiasan yang di dulu. Oke, jadi anak mendapat hukuman, tapi dia sekaligus juga mendapat ilmu ya, dia bisa membuat sesuatu hal yang baru yang bisa dipakai. Oke, kemudian disiplin tadi berkaitan dengan tata tertib. Jadi tata tertib itu adalah aturan itu ya yang dibuat oleh sekolah kita dan tentunya harus dipatuhi oleh sekolah. Konsep utama model budaya positif. Modul perubahan paradigma belajar yang pertamanya ya, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Slide berikutnya Bu, ya akan dijelaskan satu persatu. Nah sini Bu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi Bu, materi yang saya dapatkan kemarin ya Bu ya, izin sebelumnya. Ketika perubahan paradigma ya Bu ya, yang asalnya tadinya saya sering ceramah di kelas Bu. Sekarang dengan adanya setelah mengikuti ya, sedang mengikuti program CGP ini, alhamdulillah sampai modul sertifikat dengan filosofi KHD, dengan visi guru, dengan budaya positif, dengan hal-hal baik dari modul yang sudah dipelajari, ternyata apa yang saya lakukan di kelas itu subhanallah Bu ya, kurang tepat. Jadi boleh ceramah, tetapi kadarnya dikurangi. Jadi kita harus merubah paradigma kita, pandangan kita bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Biarkan murid itu aktif, senang di kelas. Kita sebagai fasilitatornya mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh murid di kelas. Jadi mohon maaf Bu ya, saya pribadi saya sering melakukan itu seperti ini. Saya merasa bahwa guru itu adalah sosok yang paling tahu gitu Bu, sudah mumpuni ilmunya gitu. Jadi ketika saya di kelas saya merasa udah anak dikasih aja materi dari saya dan saya tahu materinya, anak-anak belum tahu tentang metamorfosis. Padahal semua yang ada mindset itu, pikiran itu sebetulnya salah. Anak-anak zaman sekarang apalagi ya Bu, sudah hebat-hebat ya, mereka hidup di abad 21 dengan teknologi yang canggih. Mereka sebetulnya sudah tahu materi-materi yang ada di buku dan mereka pelajari di rumah tanpa mereka sadari. Jadi kita berubah paradigma ke paradigma baru bahwa anak itu bisa tumbuh berkembang
dengan sendirinya, tentunya dengan bimbingan kita guru di kelas. Berikutnya, Ibu. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila ya. Izin Bu Yani ya, kita punya lagunya ya, yang supaya anak-anak supaya hafal itu ya. Ya. Bu, nyanyikan sekali aja. Saya suka bunga, nyanyinya. Yang apa lagi? Ya, nanti itu Bu. Yuk kita bareng-bareng. Nanti kita setiap pembacaan harus dinyanyikan ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak jadi hafal ya. Yuk Bu, kita bareng Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak, kalau menghafalkan kalimat atau sesuatu dengan bernyanyi lebih mudah atau lebih sulit? Mudah. Nah, inilah Bu, nanti kita perkenalkan kepada murid-murid kita pembiasaan ini. Kenapa? Karena tanpa kita mengenalkan, murid tidak akan tahu apa sih profil Pancasila itu harus bagaimana kita. Jadi, insya Allah pembiasaan nanti kita di hari Senin saling mengingatkan. Nanti kita di lapangan akan menyanyikan seperti tadi ya Bu ya kepada murid. Berikutnya, nah di sini ada disiplin positif Bu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Paham Bu? Ih, anak itu mah gak disiplin ya. Pakai baju nyateng, keluarin sepatunya warnanya putih, misalkan. Jadi seolah-olah kita itu melakukan sesuatu ke murid dan muridnya tidak nyaman. Betul tidak? Ini apa gitu? Ih, kenapa sih ada aturan seperti itu? Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, paksaan maupun hukuman. Nah, disinilah bedanya antara disiplin dengan disiplin positif, antara tata tertib dengan disiplin positif. Jadi tata tertib itu Bu, sebetulnya sesuatu yang sudah dibuat oleh seseorang supaya orang lain patuh terhadap aturan tersebut. Ya, biasanya aturan itu mengikat Bu. Ada hukuman-hukuman tertentu apabila kita tidak menaati aturan tersebut. Beda dengan disiplin positif. Di sini disiplin positif itu kita bersama dengan murid berdiskusi. Khususnya kita ya warga sekolah Jawa Pembinaan akan berdiskusi nanti seluruh kita. Nilai kebajikan apa kira-kira yang ingin kita pegang di SD kita, sehingga nilai kebajikan itu akan menjadi karakter, akan menjadi budaya positif. Sudah menjadi budaya positif, akan menjadi karakter untuk gurunya, untuk murid-muridnya, ya pokoknya seluruh warga sekolah ya. Jadi budaya disiplin positif ini, anak-anak ini melakukan sesuatu itu dengan sukarela, tanpa paksaan ya. Jadi beda dengan tata tertib, beda dengan aturan. Mereka itu memaksa sifatnya. Kalau disiplin positif tidak. Kita benar-benar kayak bernegosiasi Bu, kayak diskusi. Anak-anak hari ini di kelas kita berantakan ya. Iya Bu, jadi nggak enak nih misalkan. Kira-kira kalau kelas kita pengen bersih gimana? Ya harusnya kayak Bu, misalkan harus bersih-bersih. Oke, berarti ada nilai baik di PKI itu. Apa sih nilai baiknya misalkan menjaga kebersihan? Itu adalah nilai kebajikan, disiplin positif yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Berikutnya Bu Nuri. Motivasi perilaku manusia. Ini Bu. Seseorang melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ya, ada alasannya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, bisa saja menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri dan kesenangan. Jadi Bu, contohlah seperti kita sering mengikuti kombal atau webinar-webinar gitu ya. Itu sebetulnya setiap orang, setiap guru di kelas ini mempunyai motivasi yang berbeda di dalam diri. Ada yang mungkin ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari kepala sekolah, misalkan kalau tidak ikut kombal atau tidak ikut webinar, atau mungkin mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan
dengan dipuji sama teman-teman, ih ibu kamu hebat, nih rajin, sertifikatnya udah dapat 100, cuma baru 1 misalkan, seperti itu. Kemudian ada lagi menghargai nilai-nilai kualitas sendiri. Itu artinya menghargai diri sendiri. Saya ingin terus berkembang, saya butuh ilmu, saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi menghargai diri sendiri. Kemudian ada kesenangan. Saya senang ikut webinar, banyak teman misalkan, yang pasti nambahin ilmu juga, gitu ya. Jadi motivasi setiap orang itu berbeda ketika melakukan sesuatu. Berikutnya, penulis. Di sini Bu. Konsep disiplin identitas gagal dengan konsep disiplin identitas sukses. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, ya. Ibu bapak pernah terlintas tidak ketika memberikan hukuman kepada murid kita, bahwa murid kita itu merasakan perasaan itu, merasa tidak nyaman, merasa dikucilkan, merasa si ibu begitu ke saya, jadi rendah, merasa rendah diri, gitu. Teman-teman aku dipuji, aku dipuji. Pernah nggak ibu bapak terlintas ketika menghukum ya, ketika memberikan hukuman kepada murid-muridnya, terlintas tidak perasaan seperti itu, bayangan seperti itu? Bayang nggak? Ya bayang. Jangankan murid kita saja sebagai guru, apabila dihukum oleh atasan kita, apa perasaan yang ibu rasakan? Sedih ya Bu ya? Minder. Teman-teman ya, gimana nanti kalau ngomongin aku misalnya, kan ya ada perasaan kayak gitu, betul tidak Mbak? Betul Bapak. Jadi menurut ibu bapak, hukuman itu layak diberikan kepada murid yang berbuat salah. Kenapa ibu bapak? Kita sharing ya, kita sharing di sini. Tidak ada yang benar atau tidak salah. Yang salah. Menurut ibu bapak, hukuman yang diberikan kepada murid-murid itu boleh atau tidak? Tidak apa-apa. Ini mah tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita di sini sharing Bu. Sama ketika saya di CGP juga, kita kemarin sharing, alhamdulillah. Jadi menurut ibu bapak, boleh tidak kita memberikan hukuman kepada murid kita? Boleh. Tidak apa-apa. Kalau boleh, Bu. Tidak apa-apa. Dan saya juga pernah memberikan hukuman. Tuh, boleh katanya dengan wajar. Hukumannya itu yang iya, hukumannya ajaib, dengan wajar. Kayak tadi ya, misalkan kata Bu Celia, saya suruh bikin aja kerajinan. Karena misalkan dia ngerjain PR misalkan. Jadi hukumannya itu yang positif, yang mendidik. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu bisa mengurangi perasaan-perasaan itu Bu. Minder, merasa menjadi takut, muridnya tidak percaya diri, itu efeknya banyak sekali Bu. Ketika kita memberikan hukuman yang porsinya tidak sesuai. Boleh mau memberikan hukuman, boleh, kita lihat situasinya. Ya, kalau ada anak, mohon maaf, kalau ada murid yang maaf nih, yang nakalnya subhanallah gitu, masa kita mau diam saja? Tapi mungkin ada syarat-syarat yang lebih baik yang akan kita pelajari di modul ini terkait memberikan hukuman atau penghargaan kepada murid. Kemudian penghargaan, katanya tidak efektif Bu, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nih Ibu Bapak, saya pribadi sering loh di kelas sebetulnya memberikan penghargaan kepada murid-murid yang bisa menjawab, misalkan bisa mengerjakan tugas dengan cepat. Ih kamu hebat. Mungkin betul tadi ada yang ngasih coklat, ada yang ngasih permen dan lain sebagainya. Ternyata penghargaan itu berdampak kurang baik Bu. Salah satunya tidak efektif. Ibu Bapak kira-kira tidak efektif apa ya yang terlintas di benak Ibu Bapak? Penghargaan tapi tidak efektif. Ini apa ya? Dan nggak yang terlintas? Jadi dia akan ngomong sesuatu kalau ada penghargaannya aja. Betul sekali Bu. Jadi si anak itu ingin melakukan sesuatu karena penghargaan, bukan karena motivasi dari dirinya sendiri. Kalau si ibu nggak ngasih hadiah aku mau ya udah gitu. Jadi itu maksudnya ya, tidak efektif itu pemberian penghargaan itu tidak efektif seperti ini. Kemudian merusak hubungan Bu. Ini subhanallah nih Bu ya, kita sering melakukan itu tapi kita lupa. Terkadang saya pribadi ya, bukan ibu bapak di sini semua hidup saya percaya. Saya pribadi ketika memberikan penghargaan kepada si A lah misalkan ya, anggaplah si A ini adalah murid yang berprestasi lebih dari teman-teman. Ketika saya memberikan penghargaan kepada dia,
saya suka lupa tuh sama murid-murid yang lain. Padahal mungkin murid-murid yang lain ada perasaan iri ya sama si A ini yang pintar. Ih, si ibu mah masih hadiahnya sama dia aja. Kayak aku belum dikasih hadiah. Ibu pernah seperti itu? Pernah melakukan itu, memberi hadiah kepada murid tanpa mempertimbangkan perasaan murid-murid yang lainnya? Jadi kasih aja gitu hadiah. Pernah seperti itu? Belum pernah ibu? Pernah? Oh ya apa di sini? Nah saya juga kan bilang ini bukan masalah benar atau salah. Kita kan sini sharing ya. Nilai-nilai baik apa, ilmu-ilmu baik apa yang saya dapatkan di CGP ini akan kita sharing di sini. Kalau saya pribadi saya pernah melakukan itu, penghargaan kepada murid yang pintar normalnya. Tapi saya lupa kepada murid-murid lain di kelas ini yang kurang pintar gitu ya. Padahal murid-murid yang lain juga sebetulnya bisa diberikan penghargaan juga. Tetapi berbeda levelnya, berbeda kasusnya. Mungkin untuk murid saya yang tinggi 1, dia pintar secara intelektual, kita hargai dengan ranking misalnya. Murid yang lain ketika tidak bisa menempuh secara intelektual, ada nilai baik sebetulnya yang bisa kita berikan, yang bisa kita berikan penghargaan. Misalkan murid tersebut rajin datang setiap hari ke sekolah, ya betul tidak bu? Dia tidak pernah mengganggu temannya, baik di kelas pada semangat itu juga nilai-nilai baik. Itu juga prestasi sama loh bu ya. Jadi prestasi itu bukan sebatas intelektual, tapi karakter juga, emosional itu harus kita hargai. Dari hal-hal yang kecil bu, hal-hal yang kecil seperti disiplin datang ke sekolah tepat waktu, itu kalau kita hargai mereka, dari hal-hal kecil itu mereka akan merasakan, ih seneng ya sama ibu guru dikasih penghargaan, oh gini rasanya dikasih penghargaan ya. Nanti maaf, mau penghargaannya mau kayak si A yang dari ranking 1, akan muncul motivasi di diri mereka untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Jadi apapun yang ada di diri peserta didik, sekecil apapun hal baik yang dilakukan oleh peserta didik, berikanlah penghargaan. Ya, baik itu dari cara yang sopan dia berbicara, kan ada murid ya yang suka kalem gitu ya, nggak banyak bicara tapi mengerjakan tugas rajin, itu juga sama gitu ya. Kemudian memperhatikan kreativitas, sama tadi ketika anak tadi kata Bu Febi betul, melakukan sesuatunya karena hadiah, kreativitasnya dia. Anak itu tidak mau meningkatkan apa yang ada di dirinya. Yang penting saya dapat hadiah, biarin isinya segitu juga sama ibu bisa rantai. Jadi tidak ada level peningkatan dia untuk menambah kreativitasnya. Menghukum dengan sistem ranking ya, izin ya Bu Bapak, kita dari pertama rapat ya, kita sudah diperkenalkan bahwa perankingan itu tidak boleh ya, betul tidak? Hanya bisa katanya kita menyiasatinya dengan bertatap muka langsung dengan wali kelas, dengan orang tua murid ya Ibu Bapak, betul nggak? Kita hanya melontarkan kepada orang tua murid mana anaknya yang masuk ranking 1 sampai 10 besar. Jadi secara gamblang diumumkan tidak ya di depan ya, karena kita juga menghargai perasaan murid-murid yang lain. Betul, sebetulnya bisa memotivasi Bu, tapi satu sisi juga mungkin tadi bisa ada iri dari temannya, ada perasaan minder seperti itu, gitu ya. Nah ini Bu, perbedaan konsekuensi dan restitusi. Ini disiplin identitas sukses ya Bu ya. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu, merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, dan ini akan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi Bu, saya bersama teman-teman di CGP itu dengan semua kegiatan yang sudah kita berikan kepada murid, kami menemukan angka yang disebut dengan restitusi. Ya, restitusi ini ketika anak berbuat salah, anak tidak akan merasa dihakimi, akan merasa tidak kecil hati. Jadi anak di sini justru akan berbalik, dia akan mencari, oh ini kesalahan saya, dan mencari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Ya, sedang lanjut ya Ibu. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada
pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini Bu ciri-cirinya ya. Jadi restitusi itu bukan mencari siapa yang salah. Jadi ketika ada murid berbuat salah Ibu ya, kita tidak boleh sebetulnya mencari kamu salah ya. Bukan seperti itu Bu. Tapi di sini kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama dengan murid. Kita ajak ngobrol dari hati ke hati Bu. Jadi kalau Pak Adit bilang katanya bahasa cinta, kita sudah melakukan ini Bu sebetulnya dari jauh-jauh hari, cuma kita nggak tahu namanya restitusi. Kita tahunya bahasa cinta aja, atau mungkin kita tahunya ada anak kita didoain sama ibu disolek misalkan ya. Sebetulnya kita sudah melakukan ini, tapi kita tidak tahu namanya restitusi. Nah hari ini kita akan menggali lebih dalam apa itu restitusi. Selanjutnya Ibu, perbedaan contoh kasus siswa sering datang terlambat ke sekolah. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari berkeliling lapangan 3 kali. Guru memberikan tindakan langsung. Ibu bapak di sekolah kita, saya percaya kita belum ya, dan jangan sebetulnya melakukan hukuman ini kemudian tidak ya kita hukuman yang ringan ya, kita tidak berat. Tapi kalau SMP saya pernah Bu, saya tidak mengerjakan PR dan saya berlari di lapangan. Betul ini, saya pernah mengalami itu, dan teman-teman juga. Kalau saya kesinnya hukumannya agak berat ya kalau di SMP SMA kalau tidak mematuhi aturan seperti itu. Tapi kalau di SD kita hukumannya yang ringan, yang membangun, yang positif, yang ringan. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas sesuai mata pelajaran di jam siswa itu terlambat 3. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu misalkan si A tidak mengerjakan PR, konsekuensinya tulis kembali PR itu 3 kaca misalkan dengan huruf sambung seperti itu. Jadi anak cenderung memang menuruti kan, tapi itu tidak berjangka panjang Bu. Itu hanya sementara. Menurutnya itu hanya sementara karena dia tidak ada motivasi, tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan itu. Nah, restitusi, guru menanyakan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika anak berbuat salah nih Bu ya Ibu Bapak, yang saya dengan teman-teman saya pelajari di CPP, sebelum mengenal restitusi, ketika ada murid yang salah, saya langsung seperti ini. Heh, kamu teh tadi ya yang nendang bola itu jadi pecah kaca. Langsung Bu, saya tekan anak tersebut harus mengaku gitu Bu. Dan alhasil tidak ada yang ngaku. Iya. Itu kamu, dia yang nendang aku udah seperti itu. Jadi kita pusing. Siapa ini yang salah sih sebetulnya? Kesal sendiri kitanya gitu ya. Masih anak-anak teh. Akhirnya dikumpulin. Tetap dikumpulin juga. Kalau orang Sunda bilang sering tuduh ya Bu ya. Ngaku aku mangga katanya dia. Nah, jadi ketika saya melakukan itu sebelum mengenal restitusi ya saya merasa ya itu yang terbaik. Itu yang benar, itu yang tepat ya. Padahal setelah mengenal restitusi, ketika anak berbuat salah itu kita ada bahasa cinta. Bahasa cinta artinya kita ajak ngobrol dengan santai anak yang berbuat salah itu. Kita tanyakan kenapa kamu berbuat salah, kenapa kamu melakukan itu, apakah ada alasannya, atau ada yang nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Pokoknya asik aja Bu ya. Buka halaman berikutnya Bu Nuri, silakan. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol ya Bu ya. Ini contoh kasus. Jadi gini Bu ya, segitiga restitusi itu tadi ketika anak berbuat salah tidak langsung mengakui, ada tahapan-tahapannya. Nanti akan dijelaskan di di sini Bu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru pada murid. Yang pertama, menghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Atau mungkin menghukum yang tadi, kerjakan tugasnya karena kamu datang terlambat. Atau misalkan di gerbang sekolah pas upacara nih biasanya ada beberapa murid yang pakai sepatu putih. Waktu itu saya pernah lihat ya di dalam. Ada ya yang seperti itu. Kita langsung marahin tuh ke anaknya misalkan, kamu memakai sepatu putih. Kenapa? Harusnya begini ya, harusnya ditanya alasannya kenapa memakai sepatu putih. Nanti anak menjelaskan. Tapi biasanya kita langsung marah. Kamu udah tahu aturannya sepatu hitam, malah pakai sepatu putih. Nah sebetulnya itu tidak boleh ya. Jangan di depan umum juga Bu, ajak aja 4 mata kita ngobrol seperti itu.
Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Karena tidak kita di kelas ketika ada anak yang melakukan sesuatu kita berbicara seperti itu. Sering? Ya sama saya juga Bu. Saya pernah sering berulang. Iya, kalau sering berkali. Betul betul. Malah saya pernah seperti itu murid. Aduh sayangku, kamu kenapa kayak gitu? Atuh, atau orang Sunda namanya jangan begitu, ibu udah pusing di kelasnya. Nah, itu tidak boleh gitu. Ya, ada bahasa-bahasa tertentu yang harus kita gunakan kepada murid supaya anak merasa tadi tidak direndah. Ya, seperti itu. Kemudian pemantau. Sebagai teman Bu, ayolah yang penting buat Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pernah ibu bapak posisi kontrolnya sebagai teman ke murid, pernah ibu ya? Pernah, saya juga. Tadinya harapan kita apa sih Bu? Kita memposisikan itu sebagai teman, kemudian harapannya apa sih? Supaya nggak canggung. Supaya tidak canggung. Apalagi Bu? Supaya akrab ya sebenarnya ya. Supaya akrab, maksudnya seperti itu kan kita ya, supaya anak tidak canggung dan akrab pada kita. Ternyata Bu, di posisi teman ini sama, anak itu menjadi ketergantungan loh sama kita. Jadi ketika kita tidak masuk di kelas, misalkan maaf ya Bu Ayu, misalkan saya nggak masuk nih, Bu Ayu nggak masuk nih setelah hari karena sakit, saya ditugaskan untuk mengajar di kelas Bu Ayu. Kecenderungan anak kalau Bu Ayu menerapkan posisi teman, kontrol teman, kemudian si murid itu ketika ada guru yang masuk yang baru mereka menolak. Mereka menolak, nggak mau belajar sama guru itu, nggak mau sama Bu Ayu. Pernah nggak seperti itu jujur ibu bapak? Saya pernah mengalami loh. Saya pernah masuk info satu kelas, tapi saya nggak kasih tahu ya. Pas masuk, saya kecewa Bu, anak-anak yang, Bu kemana sih Bu? Ya gurunya gitu ya. Oh nggak ada, itunya lagi ada urusan. Iman, Anak-anaknya langsung menolak dengan tegas, saya kecewa. Bu, nggak mau belajar sama ibu, nggak seru. Subhanallah, langsung ke hati saya. Oh ya Allah ya Rabbi, ternyata anak-anak itu tidak suka kepada saya ya yang kelas itu gitu ya. Tapi ketika masuk lagi ke kelas yang lain berbeda tentunya ya. Mungkin karena si guru tersebut tidak masuk memposisikan dirinya sebagai teman. Ketika masuk si anak menyambut, ibu Siti mau belajar sama subhanallah, aku senang banget ya ketika ada murid seperti itu ya Bu ya. Disambut dengan bahagia, berarti si anaknya senang belajar sama kita. Walaupun kita bukan wali kelasnya Bu. Jadi posisi teman itu sebetulnya kurang baik juga diterapkan di kelas kita, karena gitu ketergantungan si muridnya nggak mau tuh belajar sama murid guru yang lain. Sok nanti aja sama ibu tanya sejujur-jujurnya ke murid ibu, anak-anak kemarin itu nggak masuk nih misalkan sakit, kemarin belajar sama si ibu itu atau sama bapak itu gimana serunya? Ada yang bilang seru, ada yang bilang kenapa anak-anak ibu. Nah itu ketergantungan sama kita gitu. Harusnya sama anak itu, harusnya murid-murid di sekolah kita itu belajar dengan siapapun mereka harus kasih, karena kita kan keluarga besar ya, kita nggak ada pemilahan seperti itu dengan guru ini mah asik dengan guru itu. Kita sama-sama berjuang supaya kita ini supaya murid-murid kita itu berhasil ya, berhasil dunia akhirat. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini Bu, posisi manajer ini adalah sebetulnya posisi yang ideal. Kalau kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer, ini posisi yang ideal. Tapi kenyataannya di lapangan subhanallah Bu ya, kita harus belajar, harus berproses bagaimana supaya kita menjadi guru yang menerapkan kontrol sebagai manajer. Jadi manajer itu tidak menghukum Bu. Ketika anak melakukan kesalahan, tadi kembali lagi anak diajak ngobrol berdua dengan kita dari hati ke hati. Seperti itu kalimat yang mungkin muncul ya, banyak sebetulnya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dan saya sudah menerapkannya kemarin uji coba ke kelas yang kemarin bermasalah itu yang izin mohon maaf yang mempesan ban sepeda itu ya. Saya sebetulnya iseng Bu. Coba saya terapin nih posisi manajer dan segitiga restitusi. Akhirnya datanglah anak-anak itu berlima. Saya ajak ngobrol di luar, saya rangkul mereka. Saya menerapkan ini Bu, betul-betul. Karena kita tidak terbiasa ya, asal aku gitu Bu, asal canggung. Karena belum terbiasa. Tapi ketika saya bertanya kepada murid dengan bahasa seperti ini, anak-anak tidak ada wajah pun yang sedikit ketakutan, tidak.
Mereka malahan bilang, iya bu, salah kami gitu. Oh gitu. Kesalahannya apa? Mereka ceritakan, iya begini gitu. Apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Mereka menjawab, ya kami akan memperbaiki, kami akan minta maaf atas kelas yang sudah dijalin itu dan mengganti rugi katanya. Mengganti rugi apa? Saya kaget. Dengan uang bu. Hah? Dengan uang? Ya kan itu saya dikepres banyak bu. Jadi kita mau bawa aja sana ke tukang pompa, nanti kita bayar 2.000. Oh, terima kasih anak-anak seperti itu. Jadi mereka itu nyaman bu ketika curhat. Jadi justru kalau kita posisi manajer, semua masalah, semua kesalahan yang dia lakukan akan dicurhatkan kepada kita. Tidak ada yang ditutupi. Karena kitanya tidak menghukum. Wajah juga harus aman, ya. Wajah harus sama, nada tidak boleh tinggi bu. Maaf bu, kamu tadi yang pakai sindan itu sepeda teman kamu ya? Kan sepeda apa tuh? Subhanallah. Itu saya kan. Itu tuh. Karena ini kita berdarah tadi kan kamu ya. Kamu beri melotot dulunya. Bayangnya si murid ini belum nangis duluan, betul. Boro-boro mau curhat, mau ngomong masalah dia ya. Yang ada dia nangis, betul. Jadi batal sudah itu, tidak bisa dilakukan wawancara. Kalau di polisi memang sudah batal ya, tidak bisa dilakukan wawancara kalau belum apa-apa bisa. Itu. Jadi kita pun tidak bisa seperti itu. Kita harus tenang, kalem ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Berikutnya bu, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa bu? Kita memiliki aturan. Keselamatan, katanya betul ya bu ya. Tapi saya pernah tuh waktu itu naik motor karena takut ada polisi. Jadi itu kesadaran dari diri sendiri ya. Padahal ada polisi tidak ada polisi juga yang namanya pakai helm ya harus ya keselamatan. Gimana kalau kita jatuh dan kepala kita terbentuk kan bahaya? Ya itu dulu, sekarang mah ya setelah mengenal ini, oh ya saya paham bahwa pakai helm itu mau dekat mau jauh harus pakai helm demi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada kan aturan seperti itu waktu COVID ya? Wow, waktu COVID gencar-gencar pakai masker dan lain sebagainya. Ya tentunya ya tidak mau kena penyakit ya bu ya, takut COVID katanya. Oke, selanjutnya Bu Nuri. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah, ini bu, kalimat-kalimat keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit kata tetapi mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah dan mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat kesepakatan kelas. Jadi bu, keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang kita yakini di kelas. Jadi jangan anak dipaksa mematuhi aturan yang kita buat, misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Tidak berhasil bu, tetap aja anak yang buang sampah di kolong meja ada kan. Harusnya anak itu sadar bahwa kelasnya itu ingin bersih, kelasnya itu ingin nyaman. Lontar satu kalimat yang ada nilai positifnya, kalimat itu udah diingat, misalkan jagalah kebersihan. Seperti itu bisa. Atau di kelasnya suka sewek, keberatan, kan gak nyaman nih cara nanti mau nangis, mau segala macam. Kita buat keyakinan kelas. Apakah penting menghargai teman kita di kelas? Kalau jawabannya penting, ayo bukan jangan begitu. Jadi harus gimana? Ya harus saling menghormati. Buatlah kalimat saling menghormati. Kita tanya sama murid-murid, sepakat nggak di kelas kita menjaga kebersihan yang pertama, yang kedua saling menghormati? Sepakat bu. Kalian terpaksa tidak membuat kesepakatan yang tidak. Nah jadi kalau dengan kesepakatan itu anak-anak kan lahirnya dari dalam diri mereka. Oh saya sepakat, saya yakin. Saya yakin, yang namanya yakin itu berarti di kelas ini harus bersih. Di kelas ini nggak boleh ada yang berantem. Di kelas ini nggak boleh ada yang saling ngebully, nggak boleh ada yang saling menghina. Makanya mereka berbuat sesuatu itu dipikirin dulu. Oh, nggak boleh, saya nggak boleh menghina teman saya, nggak boleh dihina. Karena saya yakin bahwa di kelas ini ingin nyaman, kelasnya nggak mau berantem. Jadi ada nilai-nilai baik yang tertuang dalam kalimat di keyakinan
diskusi dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan 7 kesepakatan kelas di kelas kami, kelas 4. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya Bu. Nah itu ya. Ini keseruan di kelas Bu. Sebetulnya ini kalau videonya diputar, ada videonya mereka itu ketawa-ketawa Bu. Ketawa mungkin karena mereka baru pertama kali melakukan ini. Oh, bahwa katanya kebersihan itu bukan hanya takut dimarahin sama guru, tapi mereka ingin kelasnya benar-benar nyaman Bu. Ingin jauh dari sampah, bebas dari sampah. Mereka jadi senang, bahagia ketika menuliskan keyakinan kelas yang dibuat di kelas ini ya. Oke, berikutnya Bu. Nah, keyakinan kelas 4A di sini izin ya Bu, sebetulnya ini harus direvisi, jangan diikuti Bu. Harusnya seperti ini kalimatnya. Kami guru dan murid kelas 4A berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kami murid kelas 4A belajar dengan giat. Nanti ada penambahan kalimat seperti itu. Tapi ada juga yang menggunakan seperti ini tidak jadi masalah. Jadi bagaimana kesepakatan kalian aja ya Bapak dengan murid. Ya, ini kesepakatan keyakinan kelas saya. Berikutnya Bu. Nah, masuk ke segitiga restitusi. Ini Bu, salah satu materi yang saya pelajari di CGP, segitiga restitusi. Berbentuk segitiga, dasarnya di sini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi ini tadi kembali lagi adalah metode atau cara yang digunakan kita sebagai guru kepada murid ketika menghadapi masalah itu. Anak itu jangan langsung dimarahi, tapi stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu, katanya tadi kamu dimarahin sama Pak Burhan, seperti itu dulu bahasanya Bu. Ya bahasanya jangan menekan itu ya, santai saja bahasanya. Kemudian sudah anak mengakui, ya Bu tadi saya dimarahin sama Pak Burhan. Kita tanya, kenapa kamu tadi dimarahin sama Pak Burhan? Tapi saya nggak ikut futsal Bu, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti kita akan korek terus gali kembali apa sih jadi alasan si anak itu tidak mau futsal. Jadi jangan dimarahin dulu. Kamu nilainya nanti C ya, atau nilainya 60 gara-gara tidak mau futsal. Itu salah Bu sebetulnya. Termasuk kita sebagai guru kelas. Kamu kalau tidak mengerjakan PR dibawa KKN, itu jangan begitu. Tanyakan alasannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR saya Bu? Bu, aku ketiduran. Kenapa kamu ketiduran? Aku tidurnya malam Bu, jam 12. Ngapain kamu tidur jam 12? Nyongen kan Bu? Oh, nyongen. Menurut kamu tidur malam jam 12 itu baik tidak? Nanti anak akan menjawab sendiri. Enggak Bu. Kenapa enggak? Ya karena aku jadi ngantuk di kelasnya, jadi kesiangan. Nah, kita cari solusi ya, bagaimana cara mengatasi masalah ini supaya kamu kesiangan, supaya kamu bangun pagi. Kira-kira apa cara yang bisa kamu lakukan? Dia masih ngomong-ngomong Bu, mikirin ayo Bu ya, kita kasih masukan. Bagaimana kalau kita pasang alarm di handphone kamu? Nanti kita main handphone ya, kita pasang alarmnya jam 4 subuh. Oh iya Bu, terus nanti kamu minta tolong sama mama kamu, kalau bangun lagi. Takutnya alarmnya berbunyi kamu tetap tidur. Nah seperti itu solusi-solusi yang sederhana yang bisa membuat anak merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan ya, seperti itu. Kemudian nanti kembali lagi ke keyakinan kelas. Kalau kamu merasa yakin bahwa kamu itu ingin belajar dengan ingin menuntut ilmu di sekolah kita, kesalahan apa atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu lakukan? Oh, saya sudah tidak disiplin. Nah, jadi katanya mau jadi murid yang pintar, mau murid yang sukses dunia akhirat, belajarnya nggak disiplin. Nanti anak kan iya ya Bu ya, kalau nggak disiplin nanti saya kalau nggak disiplin ya gitu ya Bu ya, masih akan terus PR ketinggalan ya sayang. Jadi bahasanya bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, anak akan terbuka tentang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan ya. Itu mungkin ya Ibu Bapak titik nanti kalau kita mau praktikasi segitiga restitusi ini, saya titip ketika anak berbuat salah
begini, saya ini perhatikan oleh orang tua saya. Dia hadir tepat waktu sholat dan akan kesiangan. Jadi motivasi seseorang itu berbeda-beda, kebutuhan dasarnya itu berbeda-beda. Tadi kan yang saya sebutkan, ada yang dipuji oleh atasan, lalu dukungan. Kalau anak itu sama dengan kita sebetulnya. Ya, berbeda. Semua motivasi yang dilakukan oleh anak itu berbeda. Kemarin yang menendang bola ingat nggak yang kita waktu pecah ke kaca di sana? Nah, itu sebetulnya kalau diterapkan segitiga restitusi ini akan ketahuan apa kebutuhan dasar mereka itu dalam sekarang. Mereka yang bermain bu bisa sekolah, tapi lapangannya heureun katanya penuh. Jadi biarkan nenggal di koridor kelas, akhirnya kenal kaca. Tapi kita belum apa-apa sudah marah. Mana muridnya panggil tadi? Jajarkan. Nah itu teh bu, subhanallah ya. Itu jangan diulangi lagi bu. Boleh dijajarkan, tapi kita ngobrolnya dengan mereka aja. Jangan di depan umum, kasihan. Nanti timbul rasa itu, rasa minder dan lain sebagainya. Berikutnya bu Nuri. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Saya sudah praktekkan di kelas saya sama KM dan satu anak perempuan. Waktu itu kasusnya murid saya marah-marah tuh yang perempuan karena kayaknya selalu dicontek sama temennya bu. Kesel sih, tapi bu di ruang lain kalau gitu. Dia marah sambil ngebrak gitu. Seperti ini. Udah begitu lagi, aku tadi bosan di ruang lain. Nah, akhirnya saya mempraktikkan segitiga restitusi ini. Saya menanyakan alasan kepada siswa tersebut, apa alasannya kamu melakukan ini? Kesel. Dan itu wajar sebetulnya setiap anak melakukan kesalahan atau kita pun sebagai guru melakukan kesalahan adalah sesuatu yang manusiawi. Ya, tinggal kita cari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Jadi di sini KM juga marah-marah karena muridnya temannya nggak mau ngerti, jadi ibu saya KM takut dimarahin sama ibu. Akhirnya kita melakukan segitiga restitusi, alhamdulillah kita menemukan solusi. Murid saya, kedua murid ini saya meyakini bahwa keyakinan kelas yang salah satu yang diyakini adalah saling menghormati. Jadi mereka mengakui kesalahannya dan tidak akan melakukan lagi. Kata mereka, apabila ada murid yang nakal nih, nggak bisa ditertibkan, kata Jambar, kayak nanti saya laporan ke ibu aja. Iya bagus. Dan Anissa yang pintar itu, yang suka ditirau saja, yang marah-marah, saya akan belajar membuang marah saya. Saya harus lebih sabar lagi. Katanya. Jadi kalau ada teman yang niron siap-siap ya, saya nanti lamar itu supaya ibu tahu sedang mana yang suka ngerjain, mana yang oh ya saya itu terima kasih. Seperti itu bu, enak jadi ngobrolnya tuh, nggak kepaksa. Berikutnya bu. Siap. Nah, terima kasih. Ini ya bu ya, sama-sama. Betul ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Terima kasih hari ini, alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit ya, tidak ada yang lupa, tidak ada yang izin. Jadi hari ini juga aku melihat kalian semangat sekali untuk belajarnya. Anak-anakku, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena minggu lalu kita sudah membuat mengenai sekolah impiannya. Ada yang bermimpi sekolahnya ingin bagaimana? Coba, masih ingat nggak? Nyaman, apa lagi? Rapi, tidak ada kotoran. Terus apa lagi kira-kira masih ingat nggak? Sekolah impiannya seperti apa? Kelas impiannya seperti apa? Oke, banyak ya. Di antaranya tidak mau ribut, bersih, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan menuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, memiliki nilai-nilai yang baik lewat suatu tulisan. Namanya keyakinan kelas. Kalau ada yang masih bingung, bu keyakinan kelas itu apa sih? Coba, ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa sayangku? Ada yang kira-kira yang pernah mendengar keyakinan kelas apa ya? Ada yang mengatakan kesepakatan, boleh apa lagi? Apalagi sayangku? Seperti tata tertib, boleh apa lagi? Oke, baik anak-anak. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama-sama. Betul apa yang disampaikan oleh teman kalian? Keyakinan kelas itu mirip dengan tata tertib.
dipatuhi oleh semua murid di sini ya. Tetapi bedanya dengan keyakinan kelas, keyakinan kelas dibuat oleh kita bersama-sama. Karena kita yakin di kelas kita ini ingin menemukan nilai-nilai baik, nilai-nilai positif. Contohnya apa sih nilai positif itu? Ada yang tahu nggak? Nilai positif itu apa? Nilai-nilai yang baik katanya apa sayangku? Saling menghargai, apa lagi? Kira-kira saling menghormati, saling menyayangi. Iya betul. Jadi di kelas hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dalam satu kalimat, tidak panjang ya, atau satu kata. Contoh, misalkan tadi kalian kan kelasnya ingin saling menghargai, ya? Saling menghormati. Apa nilai kebaikan yang bisa diambil kalau kita saling menghargai? Akan tercipta apa di kelas kalau kita saling menghargai? Kerukunan. Apa mungkin di kelas ada yang berantem kalau kita saling menghargai? Tidak ada ya, karena kita saling menghargai, tidak ada yang menangis, tidak ada yang berkelahi, semuanya hidup damai. Nah, di kertas nanti yang akan ibu bagikan, silakan kalian akan tulis satu kalimat yang isinya mengenai kesepakatan kelas apa yang kalian kira-kira yang kalian inginkan di kelas ini, kesepakatan apa yang akan kita buat supaya kelas kita ini aman, supaya kelas ini nyaman, supaya saling menyayangi dan lain sebagainya. Ya, jadi tuliskan dalam satu kalimat saja, tidak usah terlalu panjang. Siap? Tuliskan hanya satu. Oke, ibu akan bagikan kertas. Silakan kalian menuliskan. Oke, silakan. Ibu bisa minta tolong tadi kalau membagikan sebelah sana ya. Tadi sebelahnya. Nah, tadi sebelah sana ya. Ya. Oke. Silakan saya. Silakan kalian menuliskan apa yang menjadi keyakinan kalian di kelas. Kan tadi ada yang bilang, Bu, kelasnya pengen nyaman, nggak mau berantakan, nggak mau ada yang berantem. Silakan kalian tuliskan. Contoh, ibu kasih contoh satu aja. Kalau kelasnya tidak mau berantem, tidak mau nyaman, berarti salah satu nilai yang harus kita yakini, nilai terbaik adalah saling menghormati. Itu namanya keyakinan kelas. Ya, saya terima kasih ya sayang. Silakan mulai ditulis. Aku kasih waktu 2 menit cukup ya? 2 menit cukup? Oke, silakan ditulis. Ya, satu aja. Oh ya. Silakan ditulis. Belum bagian? Oh iya, saya mah. Berapa orang yang belum bagian kertas? 2. Oke. Kalau sudah menuliskan, silakan kalian tempelkan di papan tulis ya. Silakan. Silakan tempelkan di papan tulis. Hebat. Jangan terlalu tinggi ya. Tertib. Tidak boleh berdesakan. Katanya kelasnya mau tertib, tidak mau angkat. Dapat tertib sayang. Kalau dapat tidak tertib berarti tidak mau kelasnya nyaman, tidak mau kelasnya aman. Jangan terlalu tinggi Ilham. Kenapa terlalu tinggi? Jangan terlalu tinggi. Di bawah aja, jangan terlalu tinggi. Udah di bawah aja. Di bawah aja. Tinggi di bawah aja.
tidak pilih-pilih, saling menghormati. Saling menghormati itu dengan sama dengan saling menghargai ya. Sudah ada 2 orang. Tidak pilih-pilih teman, saling menghargai juga. Tidak membuli, saling menghormati juga. Menghargai juga sama. Kelasnya ingin bersih katanya, oke. Bisa menghargai banyak sekali nih. Kelas bersih juga ada nih. Tidak ribut katanya kelasnya, oke. Kemudian tidak bertengkar, saling menghargai dan menghormati. Bersih, nyaman kelasnya, oke. Tidak mengejek, berarti saling menghargai ya, saling menghormati ya. Alhamdulillah banyak sekali ini. Kemudian saling menghargai banyak sekali ini. Alhamdulillah. Kemudian kelasku ceria, katanya ingin ceria, ingin bahagia. Tidak ada sampah, tidak ada yang ribut. Kemudian saling menghargai. Kemudian tidak ada yang bertengkar, berarti saling menghargai. Ingin kelas yang nyaman, sama dengan bersih. Hidup rukun, saling menolong, saling menyayangi. Oke. Saling menolong, saling menyayangi. Hidup rukun. Kemudian nyaman, sama dengan bersih, saling menghormati, selalu mengikuti upacara, menghargai, tidak ada perkelahian. Oke, siap. Oke, ternyata alhamdulillah di kelas ini katanya kalian ingin saling menghargai ya, kelasnya bersih, ini masuk, tidak bertengkar, tapi saling menghargai. Kemudian buang sampah pada tempatnya, sama dengan kebersihan, menjaga kebersihan. Kemudian tidak ada orang yang bertengkar, saling menghargai. Stop bully katanya, oke. Tidak ada yang saling menghargai. Kemudian menjaga kebersihan. Di sini nilai-nilai kesepakatan kelas yang kalian buat, yang pertama yaitu mengenai hidupnya yang rukun, kelasnya yang bersih katanya Bu. Oke, kita sepakati ya kalimatnya ya, kita diskusi bersama-sama. Kalimat yang udah diingat sama kalian, kata-katanya tidak pusing, kalian bisa mengingatnya dan bisa melaksanakannya di kelas. Oke, yang pertama kesepakatan yang pertama, bagaimana kalau kita menjaga kebersihan? Sepakat tidak? Apa manfaat menjaga kebersihan? Kelas menjadi bersih. Orang jadi nyaman. Jadi nyaman, jadi sehat. Tubuh kita sehat tidak kalau kelas bersih? Kesepakatan yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, katanya saling menghargai. Sepakat tidak? Saling menghargai. Apa manfaat saling menghargai? Tidak ada pertengkaran. Apalagi? Hidup menjadi rukun. Kelas nyaman ya. Ada yang bertengkar karena semuanya bahagia di kelas. Nggak ada yang dibully katanya. Oke. Kemudian saling menghargai, saling menghormati. Oke, sama ya. Saling menyayangi. Sepakat tidak? Jadi katanya ingin saling menyayangi Bu. Jadi jangan ada yang beda-beda Bu. Suka ada yang maaf ya. Sebelum kita mengenal kesepakatan kelas kan suka ada yang gini. Aku mah sekelompoknya sama ini aja, nggak mau sama itu. Nggak boleh seperti itu ya. Karena kita sepakat di kelas ini harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Oke, Ibu tambahkan boleh tidak ada yang terlupa nih kalian? Berdoa sebelum dan sesudah belajar mau? Jadi kita sepakat ya, kita akan melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kesepakatan yang lain, kira-kira apa lagi sih? Selain tadi menjaga kebersihan, saling menghormati, saling menghargai, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, apa lagi? Selalu semangat katanya, selalu jujur. Oke, kita sepakat di kelas ini untuk belajar. Selalu semangat katanya, selalu jujur. Oke, kita sepakat di kelas ini untuk belajar. Kita sepakat di kelas ini mau jujur. Berarti kalau ulangan tidak boleh menyontek. Nilai berapapun yang kalian dapat, kalian harus bangga. Karena saya sudah berusaha. Saya tidak bangga dapat nilai 100 tapi hasil nyontek. Saya bangga dengan nilai 70 tapi hasil sendiri. Apalagi kalau nilainya 100 hasil sendiri itu jujur sekali ya, bagus sekali. Oke, tidak apa-apa, kita kan masih belajar ya. Ada yang nilainya bagus, ada yang belum bagus, nggak apa-apa, kita belajar. Insya Allah kalau terus belajar kita bisa. Oke, jadi kesepakatannya ada nilai-nilai yang nanti akan kita tempel di sini, ya sayang ya. Di kesepakatan kelas kita, di keyakinan kelas kita. Nanti Ibu akan rubah tulisan-tulisan kalian ini
ke dalam tulisan yang lebih rapi lagi. Mohon maaf ini ada coretannya ya sayang ya. Tapi Ibu akan ambil tulisan kalian semuanya ini, kita akan pindahkan ke kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas ini harus disepakati bersama-sama oleh Ibu, wali kelas, oleh KF, dan oleh seluruh warga kelas ini. Jadi, siapkan pulpennya, 2 orang dan maju ke depan untuk menandatangani kesepakatan kelas kita. Silakan. Silakan maju ke depan 2 orang. Mulai dari sana dong. Silakan ya. Silakan bawa pulpennya. Boleh sekali orang punya pulpennya. Di sini. Silakan tanda tangan. Di sini saya nama Yanuar. Nisa, Yanuar tanda tangan. Nggak usah terlalu besar, kecil aja. Iya pinter. Oke. Nah, Yanuar di sini. Oke, sekarang Nisa, silakan. Sini, boleh. Ini bukti ya, kalau kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita, berarti kalau ada yang melanggar, ada sesuatu di anak tersebut, berarti dia belum yakin dengan nilai-nilai kita. Terima kasih dengan nilai kebaikan. Berikutnya, 2 orang lagi masuk ke depan. Ayo, cepetan. Ayo, Siti, Ismi, ke sini ke depan. Ilham semuanya ke depan. Barisan sana ke sini, semuanya sini. Yuk, sini berbaris semuanya. Semuanya harus menandatangani. Yuk, sini cepetan. Yang sudah bawa pulpen boleh dipinjemin sama temannya. Bawa pulpen yang lain. Jadi kita di sini. Tanda tangan kita sini. Aku di sini. Tanda tangan. Ya, tanda tangan di sini nggak apa-apa, bebas mana aja. Silakan. Yuk, Bapak. Nah, ya, silakan. Yang lain-lain yang sudah duduk. Barisan berikutnya maju ke sini, mari semuanya. Barisan berikutnya. Tangan juga. Yuk.
Sudah semuanya? Sudah. Lagi ya, silakan. Sudah, silakan. Anak-anak, ini adalah tanda tangan kalian, artinya kalian sudah menyepakati kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ya, nanti kita akan rapikan kembali tulisannya, nanti akan tempelnya ini. Ini bukti bahwa kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Tidak ada paksaan. Kalian terpaksa tidak membuat keyakinan kelas? Tidak. Coba, apa sih manfaat membuat keyakinan kelas itu kira-kira? Kelas menjadi aman. Apalagi? Banyak ya manfaatnya ya. Jadi anak-anak, kesepakatan kelas itu harus kita laksanakan ya di kelas. Jadi jangan hanya berupa tulisan saja ditempel di dinding, dibagus-bagusin pakai hiasan, jangan sampai itu saja. Kesepakatan kelas harus kita laksanakan. Yang pertama tadi hidup saling menghormati dan menyayangi. Ingat, hidup saling menghormati dan menyayangi. Berarti kalau hidup saling menghargai dan menyayangi, di kelas tidak boleh ada yang menangis lagi. Di kelas tidak boleh ada yang bertengkar lagi. Di kelas tidak boleh ada lagi yang sekelompok yang pintar-pintar aja, yang nggak bisa nggak boleh kayak gitu. Di kelas ini semua anak itu pintar, semua anak itu unik, sesuai dengan kepintaran masing-masing. Ya, jadi kalau kita mau melaksanakan kesepakatan kelas, laksanakan yang pertama tadi saling menghargai dan menghormati. Kita sepakat ya. Yang kemudian menjaga kebersihan. Mau menjaga kebersihan? Laksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita sudah melakukannya ya, sering ya. Kenapa kita harus berdoa? Coba ibu tanya. Apa manfaat berdoa? Kan berdoa itu meminta ya. Meminta kepada siapa sih? Supaya agar kita diberi kemudahan, kemudahan juga kalau lagi itu meminta ya. Meminta kepada siapa sih? Supaya agar kita diberi kemudahan, kemudahan juga kalau lagi ulangan. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Insya Allah mudah ulangannya. Ya. Kemudian juga menjadi berkah. Kemudian kita belajar juga keyakinan kelas mengenai bersikap jujur. Hati-hati di kelas ini kita sudah sepakat kita harus jujur. Kalau ada yang hilang uang tepung buku, tiba-tiba ada yang nangis, uangnya hilang, berarti ada sesuatu yang terjadi di kelas ini. Berarti kalian tidak melaksanakan kesepakatan. Tapi alhamdulillah kelas 4A ini dari pertama ibu masuk sampai sekarang alhamdulillah tidak ada satu orang pun yang kehilangan uang. Tidak ada yang menangis karena gara-gara uang hilang. Tapi yang menangis gara-gara belum beres tugas ada ya. Jadi mohon harus giat belajar. Kesepakatan kelas yang berikutnya adalah giat belajar katanya Bu. Mau ulangan belajar jangan kalau sebelum mau ulangan, mau sebelum ulangan belajar itu harus tersiap. Ingat di rumah bermain handphone hanya 10 menit, sisanya belajar, ngaji, membantu orang tua dulu. Sepakat seperti itu? Ya. Oke, berarti ada kurang lebih ada 6 atau 5 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Nanti kita akan ubah dengan tulisan-tulisan yang bagus. Nanti kita akan mempraktekannya setiap hari di sekolah kita, di kelas kita. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah bekerja sama untuk membuat kesepakatan kelas. Tapi sebelum pulang, ibu ingin bertanya dulu pada beberapa perwakilan saja ya dari kelas kita ya. Ingin bertanya, coba berdiri sayang. Coba perkenalkan namanya siapa? Silakan perkenalkan namanya siapa. Ya, namanya juga nggak apa-apa. Kita semua perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Putri. Saya perwakilan dari kelas 4A Satu Sekolah SD. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembuatan kesepakatan kelas? Senang karena sekolah kelas tidak akan
Oh, senang katanya kelas nggak jadi ribut ya. Menurut kamu penting nggak membuat kesepakatan kelas? Penting. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya membuat teman-teman yang ada di kelas menjadi Oke, katanya membuat teman-teman di kelas menjadi rukun karena kita sudah sepakat ya menghormati nilai-nilai baik di kesepakatan kelas tersebut. Terima kasih Anissa. Berikutnya, oke sayangku, KM ya kita tanya KM. Silakan perkenalkan namanya sayang. Berdiri sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana dari kelas 4A dari SD-nya SDN Muhammad Lina. Bagaimana perasaan kamu tadi setelah mengikuti kegiatan membuat kesepakatan kelas? Seru banget Bu, Seru banget. Kenapa seru sayangku? karena udah ada kesepakatan kelas. Sekolahnya kan Oke, seru katanya membuat kesepakatan kelas. Kira-kira ada manfaatnya nggak membuat kesepakatan kelas? Apa manfaatnya sayang? hidup rukun dalam saling Oh. menghormati. Oke, katanya hidupnya jadi rukun, saling menghargai di kelas ya. Bapak KM ya, Bapak KM. Ini keren ya. Jadi semangat KM ya. Kita bekerja sama di sini semua, bukan KM saja yang harus menertibkan anak teman-temannya, tapi teman-temannya juga harus tertib dari diri sendiri ya. Jangan terpaksa oleh orang lain. Terima kasih sayangku. Kemudian berikutnya, Jen, sayangku, silakan perkenalkan diri kamu. Oke. Bagaimana perasaan kamu tadi ketika mengikuti kegiatan membuat kesepakatan kelas? Sangat senang. Kenapa senang sayangku? Karena bisa membuat kelas ini menjadi damai dan aman. Oke, kelasnya jadi damai, aman. Oh, berarti itu tujuannya ya, manfaat membuat kesepakatan kelas, kelasnya jadi aman, jadi damai. Oke, terima kasih. Kemudian sayangku cantik, perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Lydia dari kelas 4. Oke, yang satu lagi siapa namanya? Muhammad Lutfi Solim kelas 4A. Sekolah di SDN Muhammad Lina. Bagaimana perasaan kalian? Nivia dulu ya. Bagaimana perasaan Nivia ketika mengikuti tadi kegiatan membuat kesepakatan kelas? Perasaannya bagaimana? Oh, bahagia dan katanya semangat. Seru katanya tadi ya, ke depan, nempel-nempel. Ada yang ngabadu, tahu ngabadu? Ada yang nyenggol, tapi nyenggolnya bercanda. Nggak sampai sakit ya sayang ya. Oke, menurut kamu apa sih manfaat membuat kegiatan kelas itu? Iya. Oke. Jadi di kelas itu saling menghargai ya, ketika ada kesepakatan kelas, saling toleransi. Berarti tidak ada yang bertengkar lagi ya sayangnya. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau menurut kamu tadi perasaan kamu ketika membuat kesepakatan kelas? Bagaimana perasaannya? Perasaannya bagaimana? Ketika tadi membuat kesepakatan kelas ke depan tuh, nempel-nempelin, nulis, senang. Oke, menurut Rizky, penting tidak kita membuat kesepakatan kelas itu? Penting. Apa alasannya sayang? Oke, karena katanya kelasnya ingin bersih dan nyaman. Iki paling tidak suka kalau lihat ada sampah di kolong meja ya Ki ya. Katanya orang lain yang buang sampah, Iki yang dimarahin. Padahal yang buang sampahnya bukan kita ya. Nah, jadi kita sepakat di kelas ini. Setiap mau pulang sekolah, kita operasi semut, kita periksa kolong meja kita, kelas kita, kalau ada sampah nanti kita akan buang keluar sambil berpamitan. Siap seperti itu? Ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat, semuanya hebat, terima kasih. Kita sudah bekerja sama, diskusi membuat kesepakatan kelas. Yuk, sekarang bereskan alat tulisnya. Ya, sekarang kita siap-siap pulang ya. Anak-anak, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat lebih bagus lagi ya. Ini adalah hasil tanda tangan kalian. Nanti ibu juga akan menandatangani di sini. Ya. Kesepakatan kelasnya akan kita ubah tulisannya menjadi lebih bagus ya sayangku ya. Tulisannya misalkan seperti ini. Nanti kita hias lagi. Anak perempuan, anak laki-laki. Nanti kita akan membuat tulisan lebih bagus lagi, oke? Sudah beres semuanya? Sudah siap? Sebelum pulang, jalan-jalannya duluan. Yuk, jalan-jalan ke sepakat. Siap?
Hati-hati di jalannya semuanya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diseminasi tadi ilmunya berguna untuk kita semua dan tentunya untuk bisa meningkatkan pelayanan pendidikan pada peserta didik di SD Molaong Mandiri. Terima kasih.